Haleluya, 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 haleluya. puji nama Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini seluruh dunia memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus. Dia Allah yang hidup, Dia telah mengalahkan maut. Itu sebabnya pada pagi hari ini hati kita bersyukur kepada Tuhan karena kita mempunyai Allah yang luar biasa. Haleluya, bila Yesus hidup di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini, baik kita yang ada di rumah Ka'bah Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Mari sama-sama kita buka hati kita. Kita mau sembah Dia, kita mau puji Dia pada pagi hari ini, karena Dia Allah yang begitu baik dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, kita angkat satu pujian penyembahan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada sampai saat pagi hari ini. Oleh kasih dan kebaikan Tuhan, kita boleh ada sampai pada saat hari ini. Haleluya, Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada
Selamat
Glory, glory, Kami dasarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling terbaik untuk Allah kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Melihat situasi dan kondisi dunia ini seakan-akan membuat kita kecewa, membuat kita tidak ada rasa ketenangan, membuat kita rasa takut, ada rasa bimbang di dalam hidup ini. Tetapi lewat kebangkitan Tuhan, mari kita punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan merasa ada ketenangan. Jangan kita pernah kecewa dengan Tuhan. Itu sebabnya buka hati kita pada pagi hari ini, undang Allah bekerja pada pagi hari ini. Baik kita yang ada di tempat ini, jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, mari kita buka hati untuk Tuhan. Kita mau berglori bagi Allah kita, karena Allah kita adalah Allah yang sangat ajaib. Dia telah bangkit untuk kita. Puji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian yang girang-girang. Sejenak kita semua bangkit berdiri. Haleluya.
siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk dilawat dan diisi lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita ingin berkata bahwa kita tetap mencintai Tuhan. Kita tetap mengasihi Tuhan. Haleluya. Sekalipun ada persoalan, ada masalah, ada pergumulan, tetap kita cinta Tuhan. Haleluya.
biar ku tetap setia untuk selamanya. Sama-sama haleluya. Terlalu banyak akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terlalu banyak
dan bisa kami perlakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang menjadi selalu berkat pada pagi hari Tuhan, memberkati hamba-Mu secara luar biasa Bapa. Pakai hamba-Mu Tuhan, Engkau sembunyikan dia di belakang kaki salib-Mu Tuhan, sehingga otoritas Allah yang kelihatan lewat apa yang diperkatakan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biar kiranya Tuhan Engkau memberikan kami hati yang mendengar dan memberikan kami telinga yang mendengar firman-Mu Tuhan. Biar kiranya Bapa, firman-Mu itu boleh tertanam dalam hati pikiran kami, bertumbuh dan berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan yang pertama. Mari Bapa, Kau melihat hati kami, baik kami yang memberi dari tempat ini maupun kami yang memberi dari rumah kami masing-masing. Diberkati kami senantiasa Tuhan, diberkati kiranya apapun yang kami lakukan dalam kehidupan pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Ini syukur sembah kami, ini doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu nama yang terindah dalam kehidupan kami, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, kita akan memberi korban persembahan yang pertama. Dan pekerjaan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Servi Kencem. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Saya mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan salam bahagia bagi kita semua dimanapun saudara berada di rumah masing-masing. Dan saya menyampaikan selamat Hari Raya Paskah. Hari ini kita masih ada di dalam suasana perayaan Paskah. Kalau kita bicara soal Paskah, ada orang mungkin hanya berkata Paskah itu ada di hari kematian, atau Paskah itu ada di hari kebangkitan. Ini keliru.
Saudara, hari raya Paskah itu adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Bisa katakan amin? Karena Paulus berkata, kalau Kristus mati dan tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Hari ini kita memperingati hari kebangkitan Kristus. Haleluya. Kristus telah turun ke dunia orang mati, dan dia bangkit pada hari ketiga. Dia sudah mengalahkan maut. Haleluya. Dia menang mengalahkan maut karena apa? Dia bukan sekedar manusia. Kemanusiaannya boleh mati, tetapi kealahannya itu hidup sampai selama-lamanya. Kita bersyukur kita umat yang percaya kepada Yesus, yang hari ini saudara-saudara peringati sebagai hari kemenangan, ya, hari kemenangan, karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, membuktikan sekali lagi saya katakan bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup dan luar biasa. Saya percaya hari ini adalah kita orang-orang yang berbahagia, ya, puji Tuhan. Oleh sebab itu, mari saya mengajak kita membuka Alkitab untuk belajar kebenaran firman Allah yang saya ambil di dalam Filipi 3 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Bagi jemaat yang ada di rumah bisa mengikuti dengan seksama semua rangkaian acara yang kami laksanakan di tempat ini atau di dalam Ka'bah Tuhan, yang disiarkan langsung melalui live streaming Facebook akun GPD El Sadai Banggai Laut atau akun dari saudara Franky Yanis. Saya mengajak kita berdiri semua, baik yang ada di dalam Ka'bah Tuhan, yang ada di rumah masing-masing, dan kita membuka ayat yang saya katakan tadi, Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11. Dua ayat kita membaca pagi hari ini, dan saya mengajak kita membaca secara bersamaan, baik yang ada di dalam gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Yang sudah dapat dan setuju katakan amin. Haleluya. Di rumah saya yakin sudah dapat semua. Saya bacakan atau kita bacakan bersama-sama dengan hitungan 3, 2, 1. Firman Allah berkata demikian, 3, 2, 1. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana Ia menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Terima kasih, silakan duduk. Saya bacakan ayat ini kembali. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Haleluya. Saya memberi judul khotbah ini yang agak sedikit panjang, makna kebangkitan Kristus yang membawa kebangunan rohani. Makna kebangkitan Kristus yang membawa kebangunan rohani. Artinya saudara, pada hari ini secara khusus, ketika kita sedang ada di rumah masing-masing atau yang bisa berkumpul dalam Ka'bah Tuhan menurut batas-batas ketentuan pemerintah, kita merayakan Paskah, kita merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang saya katakan membawa sebuah kebangunan rohani. Artinya, ketika saat ini kita sedang ada dalam suasana kebangkitan Kristus yang kita rayakan, ada sesuatu terjadi dalam rohani kita, ada sesuatu terjadi dalam keimanan kita, ada sebuah pergerakan yang menuju ke arah maju dalam kehidupan kita, dalam kekristenan kita di saat ini secara khusus. Saudara-saudaraku,
kita melihat secara khusus, walaupun di kondisi hari Paskah, kematian dan kebangkitan Kristus di tahun 2020 ini, dengan situasi dan kondisi yang bisa dikatakan tidak mungkin ada sebuah kebangunan rohani, tidak mungkin ada sebuah kegerakan rohani, tidak mungkin ada sebuah kebangkitan iman. Walaupun diberitakan kebangkitan Kristus yang kita peringati pada hari ini, tidak mungkin terjadi. Tapi saya percaya dalam analisa dan kajian firman Allah yang saudara-saudara saya lihat dan saya pelajari, bahwa di saat-saat ini justru sedang terjadi sebuah kegerakan besar. Bisa katakan amin? Haleluya. Nah, saudara-saudara jemaat yang ada dikasih Tuhan, baik yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, apa yang harus kita lakukan? Kita mau bertanya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat supaya firman Allah yang kita dengarkan pada hari ini bisa memberi dampak, atau suasana perayaan hari kebangkitan Kristus bisa memberi dampak kebangunan rohani, ya, pertumbuhan iman dalam kehidupan kita, walaupun di tengah situasi yang tidak memungkinkan. Mari kita belajar Alkitab, saudara-saudara. Kita kembali kepada pembacaan kita tadi. Kita perhatikan apa yang perlu kita lakukan supaya saudara kita bisa mengalami sebuah kegerakan, kita bisa mengalami sebuah pembangunan rohani, kebangunan iman dalam diri ini. Saudara, dalam ayat bacaan kita tadi, saudara-saudara, ayat 10, saudara, kata yang pertama dia katakan, yang ku kehendaki. Paulus sedang berbicara tentang sesuatu yang bisa membangun keimanan kita. Haleluya. Selalu. Saya setting dulu ini, kasih silent. Saudara, Paulus sedang berbicara tentang sesuatu secara khusus, bagaimana kebangunan rohani dalam diri kita berkaitan dengan kebangkitan Kristus. Paulus katakan, yang ku kehendaki. Nah, ini adalah kalimat atau kata-kata yang perlu kita bawa dalam kehidupan kita. Yang ku kehendaki untuk mengalami sebuah kebangunan rohani, untuk mengalami sebuah kebangkitan iman dalam diri ini, walaupun di tengah situasi yang tidak memungkinkan. Perkataan ini harus menjadi milik kita. Yang ku kehendaki, artinya ada sebuah keinginan yang kuat dalam diri kita, dalam pribadi kita. Ada sebuah kemauan, ada sebuah kehendak yang sangat kuat yang mendorong kehidupan kita untuk bisa mengalami sebuah kebangunan rohani. Kalau sudah bicara, saudara-saudara, kehendak, berarti ini menunjuk kepada jiwa kita, bukan jiwa siapa-siapa. Yang membuat kita bisa mengalami kemajuan itu bukan orang lain, bukan mama, bukan papa, bukan saudara-saudara, ya, bukan teman-teman seiman, tetapi adalah diri kita sendiri. Paulus berkata, yang ku kehendaki, yang aku inginkan, yang aku mau. Artinya, bicara soal kehendak, saya katakan tadi itu bicara soal jiwa. Jiwa itu adalah kehendak manusia. Kalau kita bicara soal jiwa, jiwa yang mau, yang ingin sesuatu, maka saya percaya disinilah kita akan melihat sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara, menginginkan sebuah kemajuan. Saya mau katakan kepada saudara, pergerakan rohani, pertumbuhan iman kita, ya, saudara-saudara, kalau kita tidak punya kemauan, tidak punya kehendak dalam diri ini, maka tidak akan terjadi pertumbuhan, tidak akan terjadi sebuah kebangunan rohani. Walaupun so dipaksa-paksa, mari Jo, sekarang ini ya, so banyak corona, ngananya takut. Kalau dia tidak punya kehendak untuk melakukan sesuatu,
ya, untuk melihat dirinya sebagai orang percaya, maka tidak akan terjadi sesuatu. Nah, itulah sebabnya firman Allah ini menyadarkan kita sebagai orang-orang percaya, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, kalau engkau anak Tuhan yang mau masuk sorga, perhatikan ayat ini. Paulus berkata, yang ku kehendaki, yang saya inginkan, saudara, bukan orang lain inginkan, tetapi saya, pribadi kita. Ketika jiwa kita memiliki kehendak, memiliki kerinduan akan Tuhan, maka saya percaya disitulah benih-benih pertumbuhan iman terjadi, disitulah benih-benih kemajuan iman terjadi, disitulah pergerakan-pergerakan dan kebangunan rohani mulai terjadi. Saya katakan kepada saudara, kebangunan rohani akan terjadi bagi gereja Tuhan, bukan berawal dari global, tetapi pertama individu. Bisa katakan amin? Pribadi kita. Kalau pribadi seorang kepala keluarga mengalami kegerakan, mengalami kebangunan iman. Kalau pribadi seorang ibu rumah tangga mengalami kebangunan iman, kemudian transformasi terjadi kepada anak-anak dan keluarga tetangga, maka saya percaya itulah kebangunan rohani yang paling hebat. Ada banyak orang cuma suka ikut acara atau KKR, kebaktian kebangunan rohani, sementara dirinya kosong, tidak mengalami apa-apa. Tapi hari ini saya mau katakan kepada saudara, melalui peristiwa, melalui perayaan memperingati hari kebangkitan Kristus, hari ini saya mau katakan perkataan Paulus kita bawa dalam diri ini, yang ku kehendaki, yang aku inginkan, yang jiwa saya mau dekat kepada Tuhan. Haleluya. Kalau jiwa kita sudah rindu kepada Tuhan, maka saya percaya tidak ada siapapun yang bisa menghalangi engkau untuk datang kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Bisa katakan amin? Kalau hati kita sudah rindu kepada Tuhan, di situasi seperti ini saya mau katakan kepada saudara bahwa kita sangat-sangat membutuhkan Tuhan. Kita sangat-sangat menginginkan Tuhan hadir dalam hidup ini. Karena saya mau katakan kepada saudara, apa yang terjadi di dunia sekarang ini sulit dibendung dengan cara apapun. Tuhan sedang melihat orang-orang yang sungguh-sungguh, yang punya kerinduan untuk mencari Tuhan. Pandemi virus corona yang menyebar di seluruh penjuru dunia, di negara-negara yang ilmu pengetahuan kedokterannya hebat. Apakah pengetahuan, kemampuan medis mampu membendung ini? Tidak, saudara. Cina, ya, kalau bilang Cina, kemampuan medis, ilmu, teknologi kedokteran di sana, wow, sudah cukup luar biasa. Banyak orang yang berobat ke Cina, tetapi virus corona banyak membunuh masyarakat di sana. Ya, haleluya. Tuhan melihat orang-orang yang merindukan Tuhan, seperti Paulus, pribadi-pribadi yang ingin ketemu dengan Tuhan. Disinilah Tuhan sedang menyeleksi. Yang saya katakan, masa-masa ini adalah masa-masa gereja sedang ditampi, gereja sedang dipilih. Tuhan mengizinkan terjadi ini, pasti ada maksud. Haleluya. Saudara-saudara, apakah kita mau bersih-bersih itu cukup untuk menghindarkan diri dari situasi COVID-19 ini? Tidak cukup. Saya berbicara dengan Ibu Feni tadi, negara yang paling bersih di dunia, ada beberapa negara yang terkenal, yang begitu aman dan bersih. Jerman, Italia, dan negara-negara lain, mereka diserang dengan COVID yang luar biasa. Ya, saudara. Apakah menjaga diri cukup? Saudara, pejabat-pejabat tinggi yang dijaga hidup mereka, dimakan-makan pun teratur, saudara. Minum teratur, harus steril, harus diselidiki. Cocok tidak ini menu ini untuk pejabat negara? Tapi terbukti Pangeran Charles terinfeksi COVID-19. Haleluya. Saya mau katakan, selalu saya katakan kepada saudara, kepada teman-teman, hamba-hamba Tuhan, kita jangan gegabah di saat-saat ini. Tuhan sedang melihat hati kita, saudara. Orang-orang yang mau mengakui bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong, pembela, pelindung yang setia.
Kita tidak bisa membanggakan diri dengan keadaan kita. Kita bisa berkata, oh saya kan jago melindungi diri, saya bisa menjaga diri kita dari bersih-bersih. Saya mandi 1 hari 7 kali, mungkinkah? Ya. Cuci tangan 1 hari sampai 20 kali kah? Saudara, saya bilang saya punya telapak tangan ini sudah iritasi, ya, so terlalu licin. Kadang-kala saya pegang handphone saya sudah tidak mempan karena barangkali so habis DP rogi-rogi sidik jari, so tidak bisa. Ya. Karena cuci tangan. Baik apa yang dianjurkan oleh pemerintah tentang bersih-bersih, tentang segala-galanya anjuran itu benar. Tetapi yang lebih utama, yang Tuhan ingin melihat, pengakuan kita kepada Tuhan kita. Tuhan ingin melihat bahwa dunia ingin mengakui bahwa hanya Tuhan yang sanggup memberikan perlindungan. Ya, saudara. Apakah rajin beribadah cukup, saudara-saudara, untuk kita menghindarkan diri dari semua itu? Saudara, pendeta-pendeta sudah berapa puluh yang mati. Orang-orang Kristen sudah berapa puluh yang mati. Saya tidak tahu kondisi mereka seperti apa. Ya, tapi saya mau katakan, walaupun pendeta, saya tidak mau membanggakan diri bahwa saya bisa melindungi diri, saya bisa menghardik semua itu. Yang saya hanya berharap, mohon belas kasihan Tuhan. Saya berkata, berdoa kepada Tuhan, turunlah belas kasihan-Mu, anugerah-Mu buat kami dan buat bangsa kami ini. Kiranya Tuhan melihat kami, jika ada pelanggaran, ada dosa dari bangsa kami, rakyat Indonesia ini, pemerintah kami, Tuhan ampuni kami. Karena kita manusia yang banyak berbuat pelanggaran tanpa kita sadari. Begitu banyak yang menyombongkan diri, manusia yang menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Tapi saya percaya, walaupun di situasi seperti ini, saudara, saya yakin kegerakan rohani terus terjadi. Karena saudara-saudara, pekerjaan Tuhan itu tidak bisa dihalangi oleh apapun. Saya katakan amin. Tuhan tidak mau membiarkan pekerjaan Tuhan. COVID-19 boleh berkecamuk di mana-mana, tetapi saya melihat ada sisi baik di sini, saudara. Ya, mungkin saudara lihat, oh, sudah so payah gereja-gereja ini, so banyak yang tutup, ya, banyak yang tidak beribadah, ya, saudara-saudara. Dan ini adalah sebuah pemandangan yang iblis paling suka. Saya membuat sebuah gambaran. Mungkin setiap hari Minggu, iblis tahu jam ibadah kita. Kalau El Shaddai ibadah jam 9 pagi, dia datang di gereja El Shaddai. Sisa sedikit orang masuk gereja. Dia bilang begitu mungkin, ya. Dia pergi di gereja lain, tidak ada orang memuji Tuhan, tutup gereja. Bergembiralah si iblis, saudara-saudara, ya. Dia pergi di gereja A, gereja B, tutup, cuma sedikit. Begitu terus, saudara. Dia cari, wah, dia sudah melompat-lompat. Kalau saya membuat sebuah dialog, ya, yang saya buat sendiri, Tuhan bilang, bro, tunggu dulu ngana, jangan senang dulu ngana iblis, ya. Ngana boleh lihat di gereja cuma sedikit, tapi sekarang coba ngana pergi di rumah-rumah jemaat, coba ngana pergi dulu. Gereja El Shaddai punya jemaat ada sekitar 30-an sampai 40, ya. Kalau kumpul bersama cuma satu kali ibadah, satu tempat. Bro, Tuhan bilang sama iblis, bro, coba ngana lihat dulu. Kita pe jemaat-jemaat yang ada, jemaat El Shaddai bangga ini. Coba ngana lihat. Iblis kan susupo memang, dia pikir. Ada orang ibadah ini. Walaupun online, saudara, nonton, dengar khotbah, ada berdoa, memuji Tuhan. Oh, dia bilang ini so lain lagi dari cuaca ini. So aneh ini iblis bilang, ya. Dia pergi lagi di rumah satu. Betul ini Tuhan bilang. Dia pergi, dia selidiki semua rumah-rumah jemaat menjadi rumah ibadah, menjadi rumah Tuhan. Di sana ada pujian yang dinaikkan oleh setiap pribadi yang merindukan Tuhan. Ini yang saya katakan, kegerakan rohani yang iblis tidak tahu. Iblis kecolongan. Aduh, dia bilang salah lagi kita ini, ya. Caranya Tuhan. Ada maksud Tuhan, saudara-saudara. Itulah sebabnya Paulus berkata, yang ku kehendaki, saudara, yang ku kehendaki, yang saya mau. Saya merindukan Tuhan dalam hidup ini, saudara.
Ini poin yang pertama yang harus kita miliki. Jiwa kita yang rindu kepada Tuhan, jiwa kita yang sungguh-sungguh mau mencari Tuhan di saat-saat ini. Kalau kita mau mengalami sebuah kebangunan rohani, walaupun di tengah pandemi COVID-19. COVID-19 tidak bisa menghalangi orang percaya untuk dekat dengan Tuhan. Haleluya. Ya, haleluya. Saudara, yang kedua, Paulus katakan, yang ku kehendaki mengenal Dia, mengenal Yesus. Ini adalah kata yang berikut, sebuah keinginan untuk mengenal pribadi kita, juru selamat kita yang telah lahir, mati dan bangkit yang kita peringati pada hari ini. Mengenal Dia secara pribadi, mengenal Yesus. Saudara, kalau bicara soal mengenal Yesus, mungkin indikasi kita selama ini, dan banyak orang saya mau katakan, malas di gereja kalau cuma sedikit. Di gereja itu cuma berapa orang. Saya kurang suka. DP jemaat sedikit kecil, tidak rame. Ya, ini pandangan beberapa orang. Saya suka kalau di situ DP alat musik lengkap sekali. Aduh, kalau DP pujian penyembahan, memang tidak salah. Semua itu benar. Tetapi apakah Anda menikmati itu? Ya? Apakah ketika Anda datang dalam gereja pada waktu itu di tempat yang Anda katakan, luar biasa, peralatannya, wah, itu bagus semua. Tetapi apakah itu membawa Anda kepada sebuah pengenalan akan Tuhan yang benar, yang sungguh-sungguh, sehingga membuat iman Anda bertumbuh secara baik? Tidak sedikit saya katakan di hari-hari ini, di akhir zaman ini, ada begitu banyak orang Kristen yang imannya rapuh, tidak bertumbuh secara baik. Kenapa, saudara? Mereka kalau ibadah cuma ingat-ingat, ngana pergi, kalau ngana pergi kita juga pergi, kalau nggak pergi kita juga pergi, lebih kita nonton sinetron. Nah, iman seperti apa ini? Saudara-saudara, Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Mengenal Dia. Apakah di suasana seperti ini bisa membatasi kerinduan kita untuk mengenal Yesus kita yang luar biasa, lebih dekat, untuk intim dengan Tuhan? Tidak, saudara. Justru di saat-saat ini, ya, kita tidak bisa berada dalam kehendak Tuhan. Tapi saudara tahu, di seluruh dunia terjadi sebuah kegerakan yang lain daripada yang lain. Orang di dalam rumah, di pentras, ya, memuji Tuhan, di halaman parkir memuji Tuhan, di jalan-jalan mereka tidak lagi malu untuk memuji Tuhan, berseru kepada nama Tuhan. Kalau dulu, saudara, mereka sama-sama dengan teman-teman begitu banyak, mereka memuji Tuhan saja, tidak kedengaran suara, menyembah Tuhan tidak kedengaran suara. Sekarang, saudara, di tengah jalan, saudara, di halaman parkir, mereka berlutut, berseru, mengangkat tangan kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan, mengakui hanya Tuhan yang bisa melindungi mereka. Haleluya. Jadi saya mau katakan, pengenalan kita akan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh situasi seperti ini. Kegerakan rohani sedang terjadi di mana-mana. Orang-orang yang bisa, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, yang sedang bersembunyi di kebun-kebun, mereka sedang berlutut dan berseru kepada nama Tuhan, minta pertolongan Tuhan, sedang mengakui bahwa Tuhan yang mampu menolong, melepaskan kita dari wabah ini. Haleluya. Kalau dulu mungkin mereka diajak beribadah, mereka hanya ikut-ikutan. Ada di dalam Ka'bah pun menyanyi, suara tidak kedengaran, saya katakan lagi. Tetapi hari ini, saudara, mereka harus membuka mulut mereka kepada Tuhan. Mereka harus berkata kepada Tuhan, harus menyampaikan kepada Tuhan, saudara-saudara, harus berdoa kepada Tuhan, harus memuji dan menyembah Tuhan, supaya Tuhan bisa hadir dan melawat untuk memberikan pembebasan, memberikan pertolongan. Haleluya. Allah melihat setiap keberadaan kita, ya.
Saudara-saudara, Tuhan melihat setiap keberadaan kita yang rindu kepada Tuhan. Pengenalan akan Tuhan, saya katakan sekali lagi, tidak akan dibatasi oleh suasana seperti ini. Ketika suasana ini terjadi pada awal-awalnya, orang belum begitu perhatikan. Tetapi ketika dia mewabah, terjadi pandemi, penyebaran secara besar-besaran yang sulit untuk dikendalikan di negara-negara besar yang hebat, saudara, orang menjadi takut. Awalnya orang mencari perlindungan secara manusiawi, ya, mencari peralatan-peralatan yang bisa menjaga kita dari serangan atau penyebaran, tetapi ternyata tidak mampu, saudara. Para medis pun, dokter-dokter pun mati, saudara. Saya mau katakan sekali lagi, saudara, bahwa yang bisa menolong kita hanya Tuhan. Ketika kita datang merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan, datang berdoa kepada Tuhan, maka sekalipun di situasi terjadi seperti ini, saudara, kemajuan iman kita semakin justru terlihat. Sekarang ini sedang dihimbau, terjadi gerakan doa massal di seluruh dunia. Gereja GPDI saja, kami untuk hamba-hamba Tuhan GPDI, saudara, dihimbau oleh pimpinan kita, majelis daerah, doa puasa Selasa, Kamis, dan Sabtu. Selain itu, dianjurkan kepada jemaat-jemaat untuk berdoa masing-masing di rumah, doa rantai, doa yang tidak pernah putus. Ini baru GPDI, saudara. Dan saya percaya, saudara, ini adalah sebuah kegerakan. Kalau dulu kita malas berdoa, kalau dulu kita mau berdoa saja, aduh, nggak usah judul, jangan, biar kamu Jo. Tapi sekarang kita harus belajar, harus mampu secara pribadi supaya hidup kita lebih dekat, hidup kita lebih intim lagi dengan Tuhan. Saya percaya ketika kita semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan, disitulah mata Tuhan mengawasi kita dimanapun kita berada. Dia menjaga dan melihat setiap kita yang menjadi milik kesayangannya. Dan cuma Tuhan yang bisa menghardik, menepis, ya. Tuhan yang bisa berbicara. Walaupun dengan terpaksa mungkin kita bisa berjalan karena kebutuhan, karena hal penting, kita ada di area orang-orang terinfeksi, tetapi ada Tuhan yang melindungi kita. Walaupun saya katakan karena terpaksa, ya, apalagi yang punya toko melayani masyarakat berjual beli, Ibu Feni sebagai kepala Bank BNI melayani semua masyarakat yang menjadi nasabah. Tiap hari harus bersentuhan dengan orang, tidak tahu siapa yang terinfeksi. Secara manusia takut. Tetapi kalau hidup kita, hati kita punya kerinduan yang ku kehendaki, jiwa kita yang betul-betul merindukan Tuhan, mengenal Dia dengan kuasa kebangkitannya, saya percaya di momen ini akan menjadi momen yang berharga bagi kita. Kita akan memiliki Dia secara utuh dengan kuasanya yang luar biasa. Kuasa yang sudah meluputkan Yesus dari maut, kuasa yang telah melepaskan dan membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kuasa itu pun yang akan menyertai kehidupan kita dalam perjalanan hidup kita dimanapun kita pergi dan berada. Saya percaya kita semakin begitu intim dengan Tuhan dimanapun kita berada, saudara. Saya dimana-mana saya harus tunduk di hadapan Tuhan. Saya berjalan, rasa-rasanya mau berdoa, ya, minta perlindungan Tuhan. Artinya, saudara, kita sadar bahwa kita manusia yang lemah, kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan situasi ini. Yang saya katakan, teknologi medis yang maju pun tidak mampu. Kehebatan kita menjaga diri tidak mampu. Hanya Tuhan yang bisa memampukan kita. Oleh sebab itu, saat-saat ini saya mau katakan kepada saudara, mari kita mau semakin intim dengan Tuhan, semakin mengakui Tuhan. Kita mau datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan hadirat Tuhan dan katakan, inilah aku Tuhan, ampuni aku jika aku menyombongkan diri, ampuni aku jika aku hidup dalam keangkuhan. Aku mau hari-hari ini menjadi umat-Mu yang taat dan mengakui Engkau di atas segala-galanya, mengakui Engkau di dalam segala hal. Saya percaya hidup kita akan menjadi anak-anak Tuhan
yang dijaga dengan baik seperti biji matanya Tuhan. Tidak ada yang bisa mengorek-ngorek biji mata Tuhan. Saya yakin penuh bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya akan ada di dalam perlindungan Tuhan yang kuat dan aman. Walaupun di situasi seperti yang tidak memungkinkan, iman kita terus bertumbuh, rohani kita tetap mengalami kemajuan. Karena apa? Semangat yang tinggi, semangat kebangkitan itu akan membuat kita seperti Paulus, yang aku kehendaki mengenal Dia dengan kuasa kebangkitannya. Mari kita tunduk kepala. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Yesus. Suasana perayaan Paskah, kematian dan kebangkitan Kristus, mungkin secara kasat mata kita lihat sunyi dan sepi, seperti tidak ada kegiatan. Sepertinya gereja Tuhan di saat ini mengalami hal yang terpuruk. Tetapi ada yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, yang tidak bisa kita lihat saat ini secara langsung, bahwa di begitu banyak tempat di belahan bumi ini, di mana ada orang berdiri saat ini yang merindukan Tuhan, mereka sedang berseru, beribadah kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Puncak daripada kegerakan dan kebangunan rohani yang terjadi karena pandemi COVID, saya mau katakan kepada saudara, akan terjadi pertobatan dan penuaian jiwa-jiwa yang baru yang luar biasa secara global. Tidak sedikit orang yang tidak percaya Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan, yang ateis, yang hidup menurut logika pikiran masing-masing. Dan saat ini mereka bisa menerima Yesus sebagai juru selamat. Mereka bisa percaya di luar Tuhan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kita mau katakan kepada Tuhan hari ini, Tuhan, tanpa Engkau aku tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Kita lakukan pujian keperluanku. Firman Allah yang kita baca pagi hari ini adalah pewahyuan yang diucapkan melalui Rasul Paulus, seorang rasul yang dipakai Tuhan. Tapi dia masih berkata, yang aku kehendaki, yang aku inginkan, yang aku mau, supaya mengenal Engkau, mengenal
rasul yang dipakai dengan karunia-karunia Roh Kudus, tetapi dia menyatakan dia masih begitu rindu kepada Tuhan. Kita kembali kepada diri kita. Siapakah kita di hadapan hadirat Tuhan? Sudah sejauh mana kualitas iman, kualitas rohani kita di hadapan Tuhan? Paulus saja dengan tingkat rohani yang luar biasa sudah menjadi seorang rasul. Dia masih katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Yesus, mau intim dengan Tuhan. Ini yang kita butuhkan di hari-hari ini. Dan sikap inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, agar supaya kerohanian kita, iman kita bisa bertumbuh, bisa mengalami sebuah kebangkitan, sebuah kebangunan rohani, walaupun di situasi yang tidak mungkin. Kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi umat-umat Tuhan yang mau masuk dalam kerajaan sorga yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Tanda kita butuh dan perlu Tuhan. Tanda kita bahwa menyatakan tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Saja keperluanku. Haleluya. Yesus. Yesus. Saja. Inilah pernyataan kami, hamba-hambamu dan umat-umatmu kepadamu Tuhan, bahwa kami sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Kami menyadari bahwa tanpa Tuhan kita sia-sia adanya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan ada di pihak kami, kami akan celaka ya Tuhan. Itulah sebabnya pada hari ini kami menyatakan kepadamu, yang kami kehendaki ialah kami bisa mengenal Engkau Yesus lebih dalam lagi, mengenal Engkau Juru Selamat kami yang telah lahir, mati dan bangkit, yang kami peringati hari kebangkitannya pada hari ini. Haleluya. Dan kami percaya Engkau hidup selama-lamanya, bahkan Engkau akan hidup dalam jaga, melindungi, menaungi kami dengan kuasa-Mu yang ajaib. Karena hanya Engkau yang bisa lakukan itu untuk umat-umat-Mu Tuhan. Ajarlah kami untuk rendah hati di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami tidak mau berkata sombong, tidak mau berkata gegabah dalam hidup ini, tetapi kami mau katakan, kami mau datang menyerahkan hidup ini hanya kepadamu Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang tidak terbatas, Allah yang sanggup dan selalu melakukan yang terbaik bagi umat-umat-Nya. Terima kasih Tuhan. Semua kami yang hadir pada saat ini di Ka'bah Tuhan, bahkan seberapa umat Tuhan
di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah hari ini, bahkan siapapun di tempat lain yang sedang mengikuti acara siaran langsung ini, kami percaya semua yang mendengarkan firman Allah hari ini diberkati oleh Tuhan. Semua hati yang rindu akan Tuhan akan mengalami pergerakan dan pertumbuhan iman yang luar biasa, akan mengalami sebuah kebangunan rohani yang besar, walaupun di tengah-tengah kesulitan pandemi virus corona. Sebab tidak ada yang bisa membatasi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami bersama-sama berdoa kepada-Mu buat negara dan bangsa Indonesia ini. Kami mengangkat tangan kami di hadapan hadirat-Mu, memohon belas kasihan-Mu Tuhan, memohon kasih karunia dan anugerah-Mu buat bangsa kami ini. Sayangilah bangsa kami ini Tuhan. Haleluya. Berkatilah pemerintah negara Republik Indonesia ini, Bapak Presiden bersama seluruh aparat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, wali kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan sampai ke desa-desa, sipil dan militer. Tuhan, Engkau tolong berkati pemerintah kami. Jika ada salah dan dosa kami bersama seluruh rakyat Indonesia, ampuni kami Tuhan. Sehingga layak kami melihat pertolongan Tuhan, layak kami melihat mujizat-Mu terjadi di negara kami Indonesia ini. Bersama seluruh rakyat Indonesia, pemerintah kami akan bekerja sama dengan baik, melakukan program-program antisipasi penyebaran virus corona. Tolonglah kami Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau kedangkan tangan-Mu di atas negara Indonesia ini, tangan-Mu yang penuh kuasa. Dan kami mohon curahkanlah kuasa mujizat-Mu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kuasa-Mu bekerja dan meluputkan kami dari wabah pandemi virus corona. Negara kami bisa dibebaskan kembali dari cengkraman virus corona, dan negara kami dapat dipulihkan kembali. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami, sebab ada anak-anak-Mu Tuhan yang sedang menghadap hadirat-Mu, yang sedang berseru kepada nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Semua kami yang ada di tempat ini, yang ada di rumah masing-masing, kami percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan. Setelah kami mendengarkan firman Allah, kami akan memberi persembahan yang kedua. Tuhan berkati setiap pengorbanan umat Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberi persembahan. Kita lakukan satu pujian kepada Tuhan. Apabila ia jatuh tak
memberkati kita semua dengan persembahan yang saudara sudah berikan untuk pelayanan ibadah pagi hari ini. Dan sekali lagi bagi jemaat yang beribadah online di rumah, panduan kami dari beberapa minggu sampai hari ini, setiap persembahan saudara bisa mengikuti aturan seperti biasa pada hari Minggu. Mengisi persembahan itu di sampul masing-masing dan bisa menuliskan itu, persembahan pertama, persembahan kedua, dan kemudian seterusnya sampai persepuluhan. Dan itu nanti saudara bisa bawa di dalam gereja atau di pastori, akan dijemput oleh Ibu Gembala atau kami sebagai hamba Tuhan dan akan didoakan. Jika mungkin Anda tidak punya waktu, kasih tahu di pastori untuk dijemput. Iya, kalau memang sampai seperti itu. Dan saudara-saudara, sekali lagi saya menyampaikan, Tuhan memberkati untuk semua persembahan yang sudah diberikan, dan kita bersyukur kita bisa melewati suasana Paskah ini, ya. Kita bisa ada di hari memperingati hari kebangkitan. Kematian dan kebangkitan Kristus itu memberikan pengharapan baru bagi kita sebagai anak Tuhan yang sudah menerima penebusan itu, bahwa kita adalah orang-orang yang menang. Amin. Sekali lagi saya katakan, yang penting di sini kita andalkan Tuhan dalam hidup ini, ya. Kita selalu memohon kepada Tuhan. Kita tidak bisa berkata kita hebat, kita mampu, tetapi kita mau katakan hanya Tuhan yang sanggup melakukan perkara besar di dalam hidup ini. Kegiatan sepanjang minggu ini belum ada. Kami akan menunggu instruksi apakah sampai minggu depan sudah bisa kita beribadah di gereja atau belum. Tetapi saya melihat, ya, dengan kondisi situasi yang saat ini dalam pendataan kasus-kasus COVID-19 yang semakin memuncak, sehingga ditetapkan suatu aturan baru, yaitu PSBB, ya, disingkat dengan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kalau dulu cuma dibilang jaga jarak, sekarang sudah lebih besar lagi. Satu mobil kalau ikuti aturan di Jakarta, mobil seperti Panther saya itu hanya bisa muat 4 orang. Itu yang saya baca di petunjuk PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Satu orang sopir, di kiri sopir tidak boleh orang duduk. Di belakang sopir ada, tetapi di kiri dan kanan. Kemudian di belakang cuma 1. 4 saja. Kalau sedan cuma 3. 1 di depan, kemudian di bangku belakang kiri kanan 2 orang. Bis-bis yang muatan sekian puluh orang hanya dibatasi tinggal 20 orang, ya. Gerbong MRT, kereta listrik yang dulu bisa mungkin 100-an orang, sekarang tinggal dibatasi cuma 30 orang. Dibuat jarak, ya. Itulah aturan pemerintah untuk memutuskan secepatnya mata rantai daripada penyebaran COVID-19, ya. Kita dukung semua program pemerintah dengan doa yang luar biasa. Sekali lagi saya katakan, Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu melakukan itu. Tapi tanpa kita memohon belas kasihan kepada Tuhan, Tuhan tidak akan turun tangan. Tapi kalau kita sudah menyerah kepada Tuhan, semua umat Tuhan sudah menyerah kepada Tuhan, ya, saya percaya Tuhan akan menggerakkan hatinya. Hati Tuhan akan tergerak dan melepaskan kita dari wabah ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan kita akan tutup ibadah Raya Kebangkitan pada hari ini. Kita berdiri semua, dan saya mengajak kita lakukan satu pujian kepada Tuhan. Mari sejemput kita semua berdiri di gereja, di rumah. Perbuatan
seperti Engkau, karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah pengasih, Allah pemurah, Allah pengampun, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami sampai saat ini. Engkau sudah pimpin acara ibadah kami dari awal sampai akhir. Mereka yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, memimpin pujian para singers, pemain musik yang sudah memberitakan firman-Mu. Ya Tuhan, memberkati semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, dari orang tua sampai kepada anak-anak. Berkati kami semua di siang hari ini Tuhan, biar kami senantiasa akan lebih ada kesukaan lagi mencari Engkau. Nyatakan Engkau Allah yang sudah mati dan bangkit, menghidupkan setiap umat Tuhan, melepaskan dari segala jerat-jerat maut, segala virus-virus yang jahat. Kami yakin hanya Engkau yang berkuasa melepaskan semua ini di dalam nama Yesus. Kami umat-Mu ada di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Umat-umat yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang tetapkan hati, mengalami cobaan ujian peperangan beri kemenangan, yang susah menghiburkan, yang sakit baik yang ada di rumah di mana saja berada. Tuhan juga tolong Edward yang dalam keadaan sakit juga ya Tuhan, cucu kami yang Aldi. Kami yakin kuasa Allah tidak pernah berubah, akan memulihkan mereka di dalam nama Yesus. Tuhan senantiasa memberikan kemenangan bagi semua, bahkan mereka juga yang ada di rumah sakit. Tuhan lawati dan pulihkan. Terima kasih Bapa di sorga, setiap persembahan yang umat-Mu sudah berikan, kiranya Tuhan menilik dari tempat yang maha tinggi, kembalikan berkat berlipat ganda dalam segala usaha mata pencarian umat-Mu, kecil maupun besar. Tuhan akan buka jalan dan curahkan berkat-Mu, berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengalir bagaikan sungai yang tidak henti-hentinya. Oleh berkat dan kesehatan tubuh Tuhan, umat-Mu selalu boleh bersyukur kepadamu. Seluruh kegiatan pekerjaan-Mu di depan, masa depan kami taruh ke dalam tangan Tuhan, biar semua akan berjalan sesuai dengan kehendak daripada-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Luputkan negara kami Indonesia ini Tuhan, dengan kuasa-Mu yang ajaib, mulai dari pusat sampai ke desa. Biarlah Tuhan akan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Ampuni kekurangan, kelemahan, salah dan dosa kami. Kami sudah berdoa mengucap syukur, mengakhiri ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita menerima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasihku, mari kita kembali ke tempat masing-masing dengan membawa berkat nikmat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang, sukacita, damai sejahtera dari Yesus Kristus, persekutuan dan pengentaran, perlindungan, bimbingan kuasa Allah Roh Kudus menyertai kami semua di saat siang ini, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Yesus, haleluya.